Perempuan, jurnalis perempuan di Metro, saya merasa beruntung seperti itu. Saya tahu tidak semuanya, karena ada banyak kantor redaksi yang kemudian liputan-liputan atau des-des yang dianggap berat itu dikasihnya ke laki-laki. Perempuan, jurnalisnya liputan seremonial, kuliner, fashion, dan sebagainya gitu. Tapi di Metro sejak awal des saya politik hukum. Saya ngepostnya di kantor polisi, di DPR, sempat jadi wartawan istana, tentara, dan sebagainya. Tugas-tugas peliputan pun liputan bencana, liputan perang. Itu salah satu wartawan perang Metro TV, Desi Fitriani. Sahabat saya, Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 itu dulu disuruh ke Irak, bahkan diculik di Irak. Liputan saya juga selalu liputan konflik dan sebagainya. Jadi tidak pernah ada persoalan itu di Metro. Tetapi memang secara umum, apalagi di awal-awal dulu, itu problem. Saya mau cerita pertama kali saya liputan waktu itu ke salah satu institusi lembaga negara, tidak usah disebut namanya, tetapi letaknya di Senayan, gedungnya Bunda. Pak Indra waktu menyebut. Gue inget banget guys, ya Allah, pertama kali liputan ke sana, ngejar-ngejar berita, dan ketika berebut pertanyaan, ketika nanya, salah satu narasumber yang saya tanyain menyapa saya, apa tadi pertanyaannya saya? Gue disayang-sayangin, kebayang. Itu pertama. Terus aku ingat tuh pengalaman waktu liputan ke salah satu markas aparat. Tanpa perlu disebut juga, tapi pasti tahu lah markas aparat yang mana, baju hijau. Itu ketika itu rata-rata memang wartawannya wartawan cowok-cowok semua nih. Tapi begitu melihat ada saya, di depan loh, yang manis di depan, yang manis di depan gitu. Dan ketika itu masih polos nih, masih 20-an tahun, baru lulus, baru masuk gitu. Masih seneng-senengnya, masih semangat, masih belum paham banyak hal. Jadi yang bisa saya lakukan cuma ketawa-ketawa malu dan salting. Dan banyak teman-teman reporter laki-laki yang lain yang juga belum teredukasi. Kalau sekarang tuh rasanya sudah jauh lebih politically correct gitu ya. Ketika dulu ya ikut ketawa-ketawa dan sebagainya. Tapi saya mau bilang ya pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu. Dan mudah-mudahan makin kesini makin terkikis, tapi bahwa itu ada, nyata, dan dialami semua perempuan di profesi apapun. Di profesi apapun. Kita perempuan harus kerja keras 2 kali lebih baik dan lebih banyak untuk bisa mendapatkan pengakuan yang setara dengan teman laki-laki kita. Itu kenyataannya, itu faktanya. Tadi pertanyaannya kenapa mendirikan narasi? Ada banyak alasan, Mbak. Alasan soal pentingnya memiliki media supaya total independensi bisa kita kontrol, itu alasan. Alasan betapa saya melihat teknologi mengubah banyak hal dalam aspek hidup kita, termasuk cara kita mengkonsumsi informasi, sehingga saya percaya digitalisasi dan teknologi yang akan menentukan, karenanya saya bikin media digital, itu alasan. Tapi alasan yang matching dengan angle saat ini, most powerful woman, adalah saya mendirikan narasi dengan 2 teman baik perempuan saya. Founder narasi 3-3-nya perempuan. Dan kalau kita mau melihat data, media umum ya, bukan media perempuan, sangat sedikit founder atau pemilik media umum yang perempuan semua. Media rata-rata sangat maskulin, pemiliknya, pimpinannya rata-rata laki-laki, sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi strategis kalau kita bicara media. Padahal ada banyak sekali keresahan dan isu kalau kita bicara perempuan, terutama di negeri plus 2 ini. Kita masih belum punya banyak kesempatan untuk mengartikulasikan ide dan gagasan. Keresahan di hati, suara batin, kemarahan dan kekecewaan perempuan itu ada banyak sekali, dan itu belum tampak dalam berbagai hal, terutama dalam percakapan publik. Karenanya penting, saya sangat bangga dengan profesi sebagai jurnalis, bukan artis. Dan saya sangat bangga dengan identitas sebagai perempuan, karena saya merasa sekali lagi tempat untuk bisa mengubah dan mempengaruhi percakapan publik itu bisa dilakukan kalau perempuan menduduki posisi-posisi strategis di arena-arena publik. Karena sekali lagi ya, walaupun ada ketua partai perempuan, ya walaupun banyak politisi perempuan, percakapan-percakapan tentang perempuan masih belum mendominasi. Dan kalaupun itu muncul, angle-nya selalu angle korban, bukan angle empowerment, angle yang bisa memberdayakan. Jadi itu salah satu alasan kenapa kemudian mendirikan narasi, Mbak. Apakah artinya di narasi juga, Mbak Nana, menginisiasi untuk tadi culture yang bisa mengempower perempuan? Ya,
Sampai 2 tahun lalu di C-level narasi semuanya perempuan, cuma ada satu laki-laki. Baru kemudian kita ada penambahan satu C-level laki-laki. Posisi leader itu saya rasa 60% banyaknya leader perempuan. Dan kita selalu memastikan narasi menjadi panggung atau platform terhadap perempuan-perempuan untuk juga bisa menyampaikan apa yang penting dari perspektif perempuan. Contoh kecil misalnya, di Mata Najwa kami selalu rutin mengangkat isu tentang susahnya jadi perempuan. Yang kemarin juga kita baru keluarkan dan sempat agak ramai itu soal daster. Soal apakah perempuan tetap bisa pakai daster kalau suaminya datang pulang kerja dan katanya mau melihatnya perempuannya yang tetap cakep gitu ya. Atau kemudian kita bicara soal gender-gender, bias-bias gender yang selama ini tidak disadari dimiliki oleh semua orang, bukan hanya laki-laki bahkan perempuan sendiri. Dan kemudian memastikan dalam setiap percakapan itu ada perwakilan perempuan di sana. Di Mata Najwa saya selalu memastikan harus ada narasumber perempuannya, karena sekali lagi perempuan selalu muncul dengan perspektif yang berbeda. Karenanya penting nih bagi perempuan-perempuan yang sudah memiliki panggung, sudah memiliki platform sendiri untuk juga memastikan suara-suara itu bisa teramplifikasi. Dan itu yang berusaha secara konsisten kita lakukan di narasi. Bagaimana Halimah dan